Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Namun di video kali ini agak sedikit berbeda teman-teman ya. Kalau biasanya saya berada di dalam ruangan untuk mengulas fosil Gali Kelor, tapi kali ini saya berada di belakang rumah, tepatnya di dekat-dekat perkebunan atau perkebunan yang berada di belakang rumah sambil menikmati segarnya udara di alam terbuka. Ya, untuk jenis fosil Gali Kelor yang saya miliki ini memang saya dapatkan dari hasil tirakat, yang memang awalnya saya menginginkan sebuah fosil Gali Kelor, entah itu sudah berbentuk atau masih dalam bentuk bongkahan. Nyatanya yang saya dapatkan di luar dugaan itu memang yang masih berbentuk bongkahan, teman-teman. Awalnya saya memang tirakat pas malam Jumat Kliwon, dan pas kebetulan di hari Jumat Kliwon pagi saya keluar rumah, tapi pada saat itu saya tidak berpikir untuk mencari fosil Gali Kelor. Saya hanya mengikuti suara hati, gerak hati, saya ikuti arah kemanapun berjalan. Akhirnya disitulah tanpa sengaja saya menjumpai seseorang yang mempunyai fosil Gali Kelor yang menurut saya kualitasnya cukup bagus, dan alhamdulillah singkat cerita di situ berjodoh dengan saya, dan memang yang saya dapati saya bawa pulang ini alhamdulillah Tuhan mengendaki untuk saya membawa pulang fosil Gali Kelor yang saya namakan fosil Gali Kelor Jumat Kliwon ini. Ini adalah jenis fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang sudah sering saya buat video di video saya sebelumnya. Ini potongan terkecil, atau bisa dibilang bukan terkecil ya, karena ada yang lebih kecil lagi dari ini. Potongannya ini bukan hasil dari potongan gerenda. Maksudnya ini pas waktu itu saya getok-getok, saya pukul-pukul pakai palu. Ini bagian kecil yang terpotong segini. Meskipun banyak bagian-bagian yang saya potong dan gerenda, saya bentuk kotak-kotak, dan masih bahan belum saya bentuk mata liontin atau mata cincin. Ini adalah bagian yang sudah pernah saya tes dengan menggunakan senapan angin, sasaran gelas seperti biasanya. Alhamdulillah gelasnya tidak pecah, dan itu bisa terjadi dikarenakan atas izin atau ridho dari Tuhan Sang Pencipta. Secara ilmiah memang fosil Gali Kelor itu termasuk fosil-fosil lainnya juga ya, terutama fosil Gali Kelor itu memang mempunyai himpunan energi yang jika kualitasnya bagus, himpunan energinya juga lumayan kuat. Tentunya energi secara alami yang terkandung pada fosil Gali Kelor yang insya Allah bisa sebagai sarana menunjang mendongkrak pancaran aura kewibawaan, karisma, pengasihan secara umum, juga pengasihan untuk lain jenis atau lawan jenis. Tapi itu harus dilakukan oleh yang profesional tentunya ya, dilakukan oleh ahlinya, tidak semua orang bisa. Juga sebagai sarana yang insya Allah sebagai sarana untuk proteksi, entah itu proteksi fisik ataupun proteksi gaib. Kalau fosil Gali Kelor yang memiliki proteksi fisik, katakanlah dites dengan senapan angin sasaran gelas, gelasnya tidak pecah, itu sudah pasti mempunyai proteksi gaib juga. Tapi kalau mempunyai proteksi gaib, itu belum tentu mempunyai proteksi fisik. Itu ciri-cirinya begitu teman-teman. Lalu bagaimana untuk kita agar mengetahui untuk fosil Gali Kelor yang mempunyai ciri-ciri proteksi fisik dengan ciri-ciri fosil Gali Kelor yang mempunyai proteksi gaib? Buat sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman, khususnya buat para senior, ini tidak perlu dijelaskan, dan tentunya yang namanya senior sudah pasti ahlinya ya. Mungkin bisa dirasakan dengan merasakan getarannya, atau merasakan dengan melalui olah rasa dan lain sebagainya. Tapi untuk sahabat-sahabat yang masih pemula bisa juga merasakan, tapi berbeda caranya. Caranya tetap menggunakan senapan angin sasaran gelas, begitu. Kalau gelasnya retak atau tidak pecah, itu artinya mempunyai proteksi fisik juga. Ada juga yang mempunyai proteksi fisik dari himpunan alami, energi secara alami dari fosil Gali Kelor itu yang mengenai gelas, gelasnya tetap pecah. Ada juga, karena setiap energi itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang energinya itu lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang super kuat lagi, begitu. Dan untuk jenis fosil Gali Kelor, selain fosil Gali Kelor yang saya miliki, karena ini banyak juga yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat subscriber, selain fosil Gali Kelor ini atau fosil Gali Kelor kebanyakan di luaran pada umumnya,
apakah juga menyimpan himpunan energi secara alami? Perlu diketahui teman-teman, semua benda apapun itu mempunyai himpunan energi secara alami. Hanya saja setiap benda yang berbeda, tentunya energinya juga berbeda. Dan kalaupun ada benda yang sama, katakanlah sesama fosil galikelor, apakah energinya itu juga berbeda? Tidak mesti, ada yang sama, ada yang berbeda. Mungkin ada yang lebih mengarah ke proteksi gaib, ada yang lebih mengarah ke proteksi fisik, ada juga yang mengarah ke dua-duanya, ada juga yang lebih mengarah ke penetralisir energi negatif. Begitu, berbeda-beda. Kalau fosil galikelor Jumat Kliwon yang saya miliki, ini alhamdulillah ini lebih condong ke proteksi fisik, proteksi gaib, penetralisir energi negatif, dan karisma. Intinya begitu. Alhamdulillah itu lebih condongnya begitu, karena menurut saya fosil galikelor yang semakin bagus kualitasnya, itu juga lebih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita manfaatkan begitu. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia, dan setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti ada manfaatnya jika kita mau menggali manfaat apa yang terkandung pada sebuah benda apapun yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.